Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Alam. Let's talk about kalkulus dasar. Di kalkulus dasar, kita akan mempelajari tentang integral, turunan, aplikasi integral, dan aplikasi turunan. Hai, this is Trigo, robot kalkulus. Hai, aku Trigo, PRIGO. Menurut kalian, apa sih integral itu? Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah antiturunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan, kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari pernyataan. Contohnya seperti yang di atas ini. Mari memahami beberapa jenis integral. Yang pertama, integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang AB. Nah, AB merupakan batas atas dan bawah. Nah, betul sekali yang dikatakan Trigo teman-teman. Adapun sifat integral tentu yang pertama, batas A sampai B untuk K dikali Fx dikali Dx bisa ditulis K batas A sampai B untuk Fx dikali Dx. Yang kedua, batas A sampai B untuk dalam kurung Fx ditambah atau dikurang Gx tutup kurung Dx bisa ditulis batas A sampai B untuk Fx kali Dx ditambah atau dikurang batas A sampai B untuk Gx kali Dx. Yang ketiga, jika B besar dari A dan kurang dari C, maka batas A sampai C untuk Fx kali Dx bisa dikatakan batas A sampai B untuk Fx kali Dx ditambah batas B sampai C untuk Fx kali Dx. Yang keempat, batas A sampai A untuk Fx kali Dx adalah 0 dan batas A sampai B untuk Fx kali Dx sama dengan min batas A sampai B untuk Fx kali Dx. Yang kelima, jika Fx ganjil dan A adalah konstanta, maka batas min A sampai A untuk Fx kali Dx adalah 0. Dan yang terakhir, jika Fx genap dan A adalah konstanta, maka batas min A sampai A untuk Fx kali Dx adalah 2 kali batas 0 sampai A untuk Fx kali Dx. Yang kedua, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Nah, sifat integral tak tentu seperti berikut ya teman-teman. Batas tak hingga Fx dx sama dengan f besar X ditambah C, di mana F besar X antiturunan dari F kecil X dan C adalah konstanta. Rumus-rumus dasar integral tak tentu adalah yang pertama, batas tak hingga dx sama dengan X tambah C. Batas tak hingga K kali Fx kali Dx sama dengan K dikali batas tak hingga Fx dx, di mana K adalah konstanta. Yang ketiga, batas tak hingga dalam kurung Fx ditambah atau dikurang Gx dikali Dx sama dengan batas tak hingga Fx dx ditambah atau dikurang batas tak hingga Gx dx. Dan yang keempat, batas tak hingga Ax pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C dengan N tidak boleh sama dengan min 1. Dan yang terakhir, batas tak hingga A per X dx sama dengan 1 per A batas tak hingga N mutlak X ditambah C. Nah, sifat selanjutnya yang pertama ada batas tak hingga cos X dx bisa dikatakan sin X ditambah C. Yang kedua, batas tak hingga sin X dx bisa dikatakan min cos X ditambah C. Yang ketiga, batas tak hingga kosekant pangkat 2 X dx
bisa dikatakan min kotangan X ditambah C. Yang keempat, batas tak hingga secant pangkat 2X dx bisa dikatakan tan X tambah C. Yang kelima, batas tak hingga kotangan X dikali cosecant X dx bisa dikatakan min cosecant X ditambah C. Yang keenam, batas tak hingga tan X dikali secant X dx bisa dikatakan secant X ditambah C. Yang ketujuh, batas tak hingga cosecant X dx bisa dikatakan min integral mutlak kotangan X ditambah cosecant X ditambah C. Dan yang terakhir, batas tak hingga secant X dx bisa dikatakan integral mutlak tan X ditambah secant X ditambah C. Dan yang ketiga adalah integral Riemann. Ide dasar di balik integral Riemann adalah membagi interval tak tentu dari sumbu X menjadi subinterval kecil dan kemudian mengevaluasi fungsi di setiap subinterval. Hasil penjugahan ini mendekati nilai integral saat lebar subinterval mendekati 0. Konsep ini membantu kita mengukur luas di bawah kontak. Integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah, misalkan fungsi fx terdefinisi pada selang tertutup a, b. Dengan d sama dengan x, y, dengan x harus besar sama dengan a dan kecil sama dengan b, dan y harus besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan fx. Seperti gambar grafik di atas. Pastikan selang a, b menjadi n selang dengan titik pembagian A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X3 sampai Xn sama dengan B. P sama dengan dalam kurung A sama dengan X0, X1, X2, X3 sampai Xn sama dengan B disebut partisi dari A, B. Seperti gambar grafik di atas. Nah, definisikan panjang partisi P sebagai mutlak P sama dengan maksimal I besar sama dengan 1 dan kurang sama dengan N mutlak delta XK dengan delta XK sama dengan XK. Pilih CK bilangan real dari XK kurang 1 dan XK dengan K sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dan contoh grafiknya seperti yang di atas. Bentuk jumlah Riemann sigma K sama dengan 1 sampai N untuk F kali CK kali delta XK. Jika mutlak P mendekati 0, maka diperoleh limit jumlah Riemann. Delta P limit N mendekati tak hingga sigma K sama dengan 1 sampai N untuk F kali CK kali delta XK. Jika limit ini ada, maka dikatakan F terintegralkan Riemann pada selang tertutup A, B dan ditulis sebagai batas A sampai B fx dx sama dengan limit mutlak P mendekati 0 sigma K sama dengan 1 sampai N untuk F kali XK kali delta XK sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma K sama dengan 1 sampai N untuk F kali XK kali delta K. Mari membahas sejarah integral. Pada periode zaman kuno. Pada periode ini, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskow, Mesir, di mana orang Mesir menghitung volume dari frustrum piramid. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada periode zaman pertengahan. Pada periode zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rowley. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham Al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4.
Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Pada periode zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seki Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Gottfried Wilhelm Leibniz pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan, namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Dia lanjuti, dan ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya the science of fluxion. Biar Trigo berikan contoh integral tentu. Batas A sampai B untuk fx dx adalah batas 2 sampai 3 x pangkat 2 dx, sehingga ditulis 1 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 batas 2 sampai 3 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 batas 2 sampai 3 sama dengan 1 per 3 kali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 9 dikurang 8 per 3 sama dengan 19 per 3. Contoh integral tertentu. Batas hingga untuk 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 dikali dx sama dengan 2 per 5 ditambah 1 dikali x pangkat 5 ditambah 1 ditambah 3 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 7x ditambah x sama dengan 2 per 6 x pangkat 6 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 ditambah 7x ditambah j. Maka hasilnya 1 per 3 x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah 7x ditambah j. Contoh untuk integral Riemann. Batas 0 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 batas 0 sampai 1 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 0,333. Batas 0 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan f kali f 0,25 ditambah f 0,75 dikali 1 dikurang 0 per 2 sama dengan 0,25 pangkat 2 ditambah 0,75 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,3125.
batas 0 sampai 1 F pangkat 2 DX sama dengan F 0,125 ditambah Menurut F kalian, apa sih 0,375 turunan itu? ditambah F 0,625 Turunan ditambah merupakan F pengukuran terhadap bagaimana fungsi dapat berubah seiring dengan perubahan nilai input. Secara umum, turunan dapat menunjukkan bagaimana suatu besaran maka hasil dari kurva Riemann adalah sebagai berikut. Menurut kalian, apa sih turunan itu? Turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi dapat berubah seiring dengan perubahan nilai input. Secara umum, turunan dapat menunjukkan bagaimana suatu besaran dapat berubah akibat adanya perubahan besaran lainnya. Mari memahami beberapa jenis turunan. Yang pertama adalah turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi adalah konsep dalam kalkulus yang mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam turunan pertama. Yang pertama, notasi diferensial atau turunannya. Rumusnya, dy per dx sama dengan df per dx bisa dikatakan y aksen sama dengan f aksen x. Yang kedua, definisi. Rumusnya, f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 untuk f dalam kurung x ditambah h dikurang fx dibagi h. Nah, jika u sama dengan fx dan v sama dengan gx, rumusnya y sama dengan u dikali v. Bisa dikatakan y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Nah, rumus keduanya jika y sama dengan u dibagi v, bisa dikatakan y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v pangkat 2. Nah, yang ketiga, jika y sama dengan a dikali u pangkat n, bisa dikatakan y aksen sama dengan a dikali n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Yang kedua ada turunan kedua. Turunan kedua mengukur laju perubahan dari turunan pertama. Turunan kedua memberikan informasi tentang percepatan perubahan fungsi terhadap variabel independennya. Nah, rumus dari turunan kedua yaitu d pangkat 2y per d dikali x pangkat 2 atau disebut y2 aksen, atau d pangkat 2 dikali fx per d dikali x pangkat 2 atau f pangkat 2 aksen x. Yang ketiga ada turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan suatu fungsi terhadap satu variabel tertentu dengan tetap memperlakukan variabel lainnya sebagai tetap atau disebut sebagai variabel terkontrol. Nah, misalkan z sama dengan fx, y. Fungsi dua variabel yang terdefinisi di sekitar titik x, y. Turunan parsial dari f terhadap x adalah turunan z terhadap x, di mana hanya variabel x saja yang diasumsikan berubah, dan y tetap konstan. Mengukur kecepatan perubahan z terhadap x sementara y konstan. Nah, turunan parsial z sama dengan fx, y terhadap x ditulis d per dx dikali z sama dengan d per dx dikali fx, y atau fx kecil dalam kurung x, y didefinisikan sebagai d per dx dikali fx, y sama dengan f kecil x, y sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x ditambah h, y dikurang f dalam kurung x, y dibagi h. Yang keempat ada turunan tertinggi. Turunan tertinggi dari suatu fungsi adalah turunan yang diambil sebanyak mungkin terhadap variabel independen. Turunan pertama mengukur laju perubahan fungsi terhadap variabel tersebut. Turunan kedua mengukur perubahan laju perubahan atau percepatan. Dan turunan ketiga mengukur perubahan percepatan dan seterusnya. Misalkan suatu fungsi f dinyatakan dengan persamaan y sama dengan fx dan mempunyai turunan, dan demikian pula setiap turunannya mempunyai turunan lagi, maka notasi-notasi turunan pertama, kedua, sampai turunan ke n diberikan dalam tabel berikut. Yang kelima ada turunan implisit. Turunan implisit
adalah suatu konsep dalam kalkulus yang berkaitan dengan menghitung turunan fungsi implisit dari suatu persamaan yang melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, turunan eksplisit adalah dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx dikatakan X dan Y terpisah. Sedangkan turunan implisit adalah dinyatakan sebagai F X, Y sama dengan 0 untuk mendefinisikan Y sebagai fungsi X secara implisit. Rumusnya seperti yang dalam tabel, dy per dx sama dengan y aksen turunan pertama dan dy pangkat 2 per dx pangkat 2 sama dengan y 2 aksen atau turunan kedua. Nah, jika dua buah fungsi seperti u kali v sama dengan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Sedangkan untuk U per V sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Yang keenam ada turunan logaritmik. Turunan logaritmik adalah turunan dari fungsi logaritma terhadap variabel independennya. Rumus-rumus turunan fungsi logaritma. Yang pertama, Y sama dengan log AX. Turunannya Y aksen sama dengan 1 per X log A. Yang kedua, Y sama dengan log A GX. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan Y aksen X per GX log A. Yang ketiga, Y sama dengan in X. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan 1 per X. Dan yang terakhir, Y sama dengan in GX. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan G aksen X per GX. Yang ketujuh ada turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah turunan dari fungsi trigonometri terhadap variabel independennya. Fungsi trigonometri seperti sin X, cos X, tan X, cosecant X, secant X, dan kotangan X. Rumus-rumus turunan fungsi trigonometri seperti yang pertama, fx sama dengan sin X menjadi f aksen X sama dengan cos X. Yang kedua, fx sama dengan cos X menjadi f aksen X sama dengan min sin X. Yang ketiga, fx sama dengan tan X menjadi f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, fx sama dengan kotangan X menjadi f aksen X sama dengan min cosecant pangkat 2x. Yang kelima, fx sama dengan secant X menjadi f aksen X sama dengan secant X dikali tan X. Dan yang terakhir, fx sama dengan cosecant X menjadi f aksen X sama dengan min cosecant X dikali kotangan X. Yang kedelapan ada turunan eksponensial. Turunan eksponensial mengacu pada proses menghitung turunan dari suatu fungsi eksponensial terhadap variabel independennya. Contoh dari turunan eksponensial yaitu yang pertama, Y sama dengan E pangkat X menjadi Y aksen sama dengan E pangkat X. Yang kedua, Y sama dengan E pangkat GX menjadi Y aksen sama dengan E pangkat GX dikali G aksen X. Yang ketiga, Y sama dengan A pangkat X menjadi Y aksen sama dengan A pangkat X dikali in A dengan A besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang keempat, Y sama dengan A pangkat GX menjadi Y aksen sama dengan A pangkat GX dikali G aksen X in A dengan A besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan yang terakhir ada turunan parsial tingkat tinggi. Turunan kedua mengukur laju perubahan dari turunan pertama. Turunan kedua memberikan informasi tentang percepatan perubahan fungsi terhadap variabel independennya. Untuk notasi turunan parsial orde tinggi, kalian bisa lihat seperti gambar di atas. Mari membahas sejarah turunan. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil integral mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society termasuk Gottfried Wilhelm Leibniz.
Pemeriksaan pun berlanjut. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral, sedangkan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya the science of fluxions. Contoh turunan itu seperti apa sih? Contoh turunan F aksen X sama dengan U aksen X dikali PX dikurang P aksen X dikali UX per VX pangkat 2. Contohnya 2X ditambah 2 dikali 5X dikurang 2 dikurang 5 dikali X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 per 5X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 6X dikurang 4 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 5 per 25X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 4, maka hasilnya 5X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 9 per 25X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 4. Berapa sih luas tanah yang dibutuhkan untuk membuat rumah seperti ini? Simak video penjelasan berikut kalau mau tahu, Trigo. Untuk dapat menghitung luas tanah, dapat menggunakan rumus integral. Misalkan, jika bidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk membangun rumah, maka harus ada garis yang membatasi. Dan misalkan garis tersebut itu Y sama dengan 4X ditambah 2, dengan X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, rumus integral yang kita gunakan itu adalah L sama dengan batas A sampai B untuk fx dx. Nah, seperti yang ditulis di papan, L sama dengan batas 2 sampai 3 untuk 4x ditambah 2 dx sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X batas 2 sampai 3 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 kali 3 dikurang dalam kurung 2 pangkat 4 ditambah 2 kali 2. Nah, hasilnya itu 81 ditambah 6 dikurang 16 ditambah 4 menjadi 87 dikurang 20 dan hasilnya adalah 6. Berapa sih keuntungan ataupun kerugian yang kita dapat dalam perusahaan? Simak video penjelasan berikut kalau mau tahu, Trigo. Untuk dapat menghitung laba maksimum, dapat menggunakan rumus turunan. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X pangkat 2 rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga sebesar Rp5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan adalah. Untuk dapat menghitung laba maksimum, kita menggunakan rumus L sama dengan F aksen X sama dengan A kali N kali X pangkat N dikurang 1. Nah, maka kita bisa pakai contoh permisalan. Misalkan biaya produk X produk itu adalah 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X pangkat 2. Terus misalkan hasil penjualan X produk itu 5.000X. Maka rumus dari laba yaitu hasil penjualan dikurang biaya produksi. Selanjutnya, laba sama dengan 5.000X dikurang 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X pangkat 2. Maka hasilnya min 10X pangkat 2 ditambah 4.000X ditambah 9.000. Selanjutnya kita menghitung laba maksimum dengan L aksen X sama dengan 0. L aksen X sama dengan min 20X ditambah 4.000. Min 20X ditambah 4.000 itu sama dengan 0. Maka saat dijumlah X sama dengan 200. Dan jika laba akan maksimum jika banyak produk itu 200 buah dengan laba maksimum, maka kita tulis dengan rumus L mengganti X-nya menjadi 200, maka L 200 sama dengan min 10 kali 200 pangkat 2 ditambah 4000 dikali 200 dikurang 9000.
Sehingga min 400.000 ditambah 800.000 dikurang 9.000 hasilnya 391.000. Nah, itulah tadi materi tentang kalkulus dari saya. Dan Trigo, jangan lupa like, komen, subscribe teman-teman. Sampai jumpa.